Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Aris Ta'arif, ada Denny Adiwena dan Diki Eka Kurniawan dan Dwi. Kelompok kami akan membahas tentang konflik peran dan ambiguitas peran. Pengertian konflik sendiri adalah sebuah proses yang dimulai ketika pihak pertama memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dimas, yaitu saya akan menjelaskan tentang penyebab atau sumber konflik. Sumber konflik yang pertama, sumber konflik berkomunikasi dipresentasikan sebagai kekuatan-kekuatan yang bertentangan sebagai yang bisa muncul dari kesulitan sistematik. Yang kedua, semakin besar sebuah kelompok dan semakin terparsialisasinya kegiatan-kegiatan, yang makin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. Yang ketiga, variabel-variabel pribadi dalam konteks ini adalah faktor yang pribadi, termasuk sistem nilai individual yang dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, jenis-jenis konflik peran. Yang pertama, konflik antar individu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, konflik antar individu dengan lingkungan organisasi. Faktor pemicu atau indikator konflik peran. 1. Bekerja pada dua kelompok atau lebih yang cara kerjanya berbeda. 2. Mengabaikan aturan atau kebijakan. 3. Melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh orang lain. 4. Melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan seperti biasanya. 5. Dukungan material dan dukungan SDM-nya. Kita lanjut untuk pengertian ambiguitas peran. Suatu kondisi di mana karyawan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai arahan dan tujuan. Peran yang dialami karyawan dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Ambiguitas peran dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang nantinya dapat menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan dan tentunya akan merugikan organisasi. Di sini saya dari kelompok 7 akan menerangkan tentang faktor-faktor timbulnya ambiguitas. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ambiguitas peran menurut Everly dan Giordano dalam Undang-Undang 2001. Yang pertama, ketidakjelasan dari sasaran kerja. Yang kedua, kesamaran tentang tanggung jawab. Ketiga, ketidakjelasan tentang prosedur kerja. Kesamaran apa yang diharapkan oleh orang lain. Kurang adanya balikan atau ketidakpastian tentang unjuk pekerjaan. Kemudian untuk faktor ambiguitas peran, yang pertama, pengetahuan rencana dan tujuan pekerjaan di perusahaan. Yang kedua, pengetahuan cara membagi waktu untuk perusahaan. Yang ketiga, pengetahuan tanggung jawab di perusahaan. Yang keempat, pengetahuan terhadap apa yang diharapkan perusahaan. Yang kelima, pemahaman terhadap wewenang. Dan yang terakhir, pengetahuan terhadap deskripsi pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.